Selamat siang semua. Siang, Pak. Apa kabar? Baik. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, siapa yang membawakan kita dalam doa? Ya, depan. Baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, kita berdoa Bapak kami dapat Tuhan Yesus Kristus dalam kita. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, ke kelas. Siapa sudah hadir semua? 2 orang absen, Pak. Siapa? Hanya di sini. Siapa? Olivia sama Efraim. Ya. Ini warga negara yang baik, maka kita akan memberikan lagu wajib nasional kepada anak kami. Lilis, silakan. Saya akan kembali ke depan. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Menayangkan video motivasi untuk peserta didik kami dan mohon untuk diperhatikan. Dahulu si Unangku belajar tidaklah begitu saja. Waktunya sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Ya, cuplikan video tersebut sudah paham? Intinya di situ tentang jangan menunda-nunda ya pekerjaan dan jangan membuat. Kalau kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, tentunya kemarin. Baik, sudah? Baik. Kita akan melanjutkan. Joni bisa memecahkan langsung. Silakan, berdiri. Menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Ya. Kita duduk. Indikatornya kepada anak kami Okta, disilakan. Baca. Mengembangkan cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Menciptakan cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Iya, silakan duduk. Di sini anak kami semua ada KD dan ada IPK, ya. Indikator atau hasil setelah kita pelajari materi pada siang hari ini ada 2. Pertama adalah mengembangkan cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Yang kedua, menciptakan cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Itu adalah indikator pencapaian pada hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya di sini kepada anak kami Rufina bisa dibacakan? Ya, silakan. Peserta didik mampu mengembangkan cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Peserta didik mampu menciptakan cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Ya, silakan duduk. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, tentunya sebelum kita melanjutkan, mungkin ada pertanyaan tentang keterkaitan materi yang kemarin. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya, kita lanjutkan. Kita melanjutkan. Ini adalah materi kita tentang teks cerita sejarah pribadi. Sebelum kita melanjutkan, Bapak akan menayangkan video tentang contoh cerita sejarah pribadi. Mohon nanti peserta didik semua untuk menyimak dan bisa nanti mengomentari kalau seandainya ada yang perlu dikomentari.
Ya, mohon perhatikan ya. Ini aku akan menceritakan sejarah pribadi secara singkat. Namaku Devi Rizka. Hal itu aku buktikan dengan tetap meraih prestasi di sana, yaitu masuk ke dalam peringkat 5 besar Manara selama sejarahku berturut-turut, terus meraih prestasi yang lebih tinggi. Sekian cerita sejarah pribadi saya, semoga dapat menginspirasi teman-teman sekalian dan terima kasih. Ya, baik. Sudah ditonton videonya? Bagaimana, menarik? Tentunya video ini adalah merupakan acuan untuk peserta didik kami bisa nanti menuangkan sebuah cerita sejarah pribadi di masa yang akan datang. Nah, tentunya di sini peserta didik kami semua kita akan melanjutkan materi kita, teks cerita sejarah pribadi. Dan mohon perhatikan, kalau seandainya nanti ada yang ditanya, nanti mohon angkat tangan, ya. Ya, Pak. Sebelum kita melakukan kerja kelompok berdiskusi, Bapak akan menjelaskan sebagian saja mengenai cara membuat cerita sejarah pribadi. Tentunya dalam membuat cerita sejarah pribadi perlu kita perhatikan ada 3 struktur yang ada di dalam sebuah cerita sejarah pribadi. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua urutan peristiwa, yang ketiga adalah orientasi. Berarti saya akan bertanya kepada peserta didik kami. Ya, bisa? Bisa, Pak. Ya, kepada anak kami Laras. Ya, coba sebutkan urutan peristiwa dalam membuat cerita sejarah pribadi. Silakan, berdiri. Apa saja di antaranya? Urutan peristiwa. Ya, ada lagi? Ada itu? Ya, silakan dulu. Berikan tepuk tangan dulu. Ada yang bisa melengkapi? Ya, silakan. Struktur teks cerita sejarah pribadi terbagi atas 3, yaitu 1. Orientasi, kedua urutan peristiwa, dan ketiga reorientasi. Ya, tangan itu sangat benar. Tadi Bapak sudah jelaskan ada 3 yang seperti yang sudah dijelaskan atau yang sudah disampaikan oleh teman kalian depan kelas, Joni. Iya kan? Iya. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Iya. Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan materi kita sebelum kita membuat kelompok, ya, membentuk kelompok. Bapak harapkan nanti kalian sudah paham tentang cerita sejarah pribadi, ya, materinya sudah dilihat secara bersama-sama tentang materi ini, maka kita akan membagi kelompok, ya, kita akan membagi kelompok. Ada kelompok ada 4, ya, ada kelompok ada 4. Bapak nanti ada kasih LKPD, ada soal di sini. Tentunya soalnya adalah membuat cerita sejarah pribadi, ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, kepada kelompok yang sudah dipilih, disilakan. Ketua kelompok 1, siapa? Saya, Pak. Ya, silakan ke depan. Kelompok 4, silakan. Ya. Ya, langsung dibentuk kelompoknya, lalu nanti kita akan lanjutkan mengenai bagaimana cara berdiskusi. Kita akan tentukan waktunya. Silakan. Ya, baik, perhatikan. Kita akan menentukan jadwal bagaimana cara berdiskusi ini. Kepada peserta didik semua, saya harapkan memberikan jadwal diskusinya kepada saya. Kepada kelompok 1 berapa menit? 7 menit, Pak. 7 menit. Kelompok 2? 7 menit juga, Pak. Kelompok 3? 7 menit. Sama, Pak. Sama ya. Kelompok 4 juga 7 menit. Baik.
pada kesempatan ini kepada peserta didik kami dipersilakan untuk mengerjakan soal di LKPD yang sudah Bapak berikan. Silakan. Ya, silakan. Nanti setelah ditentukan temanya, baru nanti kalian buat, ya, berdasarkan cerita pribadi kalian. Ya, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Sudah selesai? Atau masih belum lagi? Sedikit lagi. Lagi ya. Ya, silakan. Sudah bisa? Sudah, Pak. Siapa yang tampil duluan? Siapa yang tampil duluan? Kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Langsung. Ya, silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menghasilkan cerita sejarah pribadi kami. Seperti yang urutan peristiwanya terdapat pada kedua dan reorientasinya terdapat pada paragraf terakhirnya. Ya. Cuma itu saja, Pak. Ya, isi cerita dari yang kalian buat ini apa? Masa kecil, Pak. Masa kecil. Ya, baik, silakan tepuk tangan. Ya, silakan. Kembali. Baik, saya akan mengoreksi dari hasil diskusi baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok 4 nanti serahkan nanti selesai ini. Ya, karena untuk nilai per kelompok. Nilai kelompok 1 90. Silakan. Kelompok 2 nilainya 85. Kelompok 3 nilainya 88. Kelompok 4 nilainya masih belum. Ya. Jadi itu adalah hasil dari pekerjaan kalian selama diskusi pada siang hari ini, dan tentunya nanti kalian mengembangkan lagi cerita sejarah pribadi dengan berpedoman pada strukturnya. Baik, sebelum kita mengakhiri, Bapak akan memberikan tugas kepada peserta didik. Tugasnya ini per individu dicatat. Tugasnya adalah membuat cerita sejarah pribadi. Ya, itu tugasnya minggu depan akan diserahkan. Nah, sebelum kita mengakhirinya, ini materi pada siang hari ini tentang menceritakan cerita sejarah pribadi, membuat cerita sejarah pribadi itu adalah ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Cerita sejarah pribadi ini, dasar kita membuat cerita sejarah pribadi adalah kita tentukan tema. Ya, tema. Setelah kita tentukan tema, ada 5 poin itu yang perlu kita ketahui dalam membuat cerita sejarah pribadi. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ikuti. Dan tentunya hal yang mendesak atau hal yang mendesain sebuah cerita sejarah pribadi adalah strukturnya ada 3: orientasi, urutan peristiwa, dan orientasi. Demikian, dan sebelum kita mengakhiri, kepada anak kami berkat membawakan kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tanah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sujud. Inilah dan anak yang singkat ini kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini, dan pada peserta didik kami saya mengucapkan selamat siang, boleh keluar. Siap.